Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Tanggal 1 yang Desember dihimpun sejak 2021, 2009 hingga dunia untuk 2019, ke-33 kali dianya memperingati yang Hari AIDS. berganti-ganti pasangan karena Selama itu dianya pula, persoalan sailor stigma dan basicnya gitu kan. diskriminasi pada orang dengan Jadi ya, HIV AIDS belum hilang. Halo, halo Dave. Iya, halo. Dave, kamu tahu nggak? Ternyata aku positif HIV, Dave. Tunggu, apa? Perlu kita ketahui bahwa Human Immunodeficiency Virus atau virus HIV adalah salah satu jenis virus yang menginfeksi dan menyerang leukosit atau komponen sel-sel darah putih limfosit sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi dari kekebalan tubuh manusia. Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS yaitu kumpulan dari beberapa gejala yang muncul akibat terjadinya penurunan fungsi kekebalan tubuh karena serangan dan infeksi dari virus HIV. Seseorang penderita yang mengidap dan terjangkit virus HIV membutuhkan jenis pengobatan antiretroviral atau ARV yang diberikan bertujuan agar jumlah virus HIV dalam tubuh penderita dapat diturunkan dan ditekan sehingga penyakit yang diidap oleh penderita tidak masuk ke dalam tahapan yang selanjutnya yaitu AIDS. Sementara itu, pemberian pengobatan antiretrovirus atau ARV pada penderita AIDS dilakukan bertujuan agar kejadian berbagai macam penyakit infeksi oportunistik dan komplikasi masalah kesehatan yang bisa mengancam nyawa dapat dicegah dengan baik. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2019, angka kasus kejadian HIV/AIDS di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang fluktuatif, di mana menurut laporan yang dibuat oleh Ditjen P2P Sistem Informasi HIV dan AIDS tahun 2019, tercatat bahwa jumlah angka kasus kejadian HIV di Indonesia terus mengalami peningkatan semenjak 11 tahun terakhir dan mencapai puncaknya di tahun 2019. Tercatat ada sebanyak 50.282 jumlah kasus di tahun 2019. Peningkatan kasus kejadian HIV dapat terjadi salah satunya dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai cara-cara melindungi diri dari perilaku seksual yang berisiko, seperti seks bebas, narkoba suntik, pencegahan penyakit menular seksual, dan kurangnya pengetahuan seputar HIV dan penularannya. Sementara itu, kasus kejadian AIDS di Indonesia cenderung mengalami penurunan selama 11 tahun terakhir, dengan puncak kasus tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan temuan kasus sebanyak 12.214 kasus. Berdasarkan laporan Ditjen P2P Sistem Informasi HIV dan AIDS, tahun 2019 diketahui terdapat 5 provinsi teratas di Indonesia dengan jumlah kasus HIV paling banyak, yaitu Provinsi Jawa Timur sebanyak 8.935 kasus, DKI Jakarta sebanyak 6.701 kasus, disusul Jawa Barat 6.066 kasus, Jawa Tengah sebanyak 5.630 kasus, dan Papua 3.753 kasus. Sementara itu, tren kasus AIDS di Indonesia tahun 2019 didominasi dijumpai sebagian besar di Pulau Jawa dan Papua, di mana mayoritas banyak dialami oleh laki-laki yaitu sebesar 64,5% dibandingkan dengan perempuan yang hanya 35,5%. Angka kejadian HIV di Indonesia yang fluktuatif dari tahun ke tahun ini memerlukan suatu langkah pencegahan khusus dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwasanya pencegahan transmisi atau penularan HIV berupa perilaku bisa dilakukan dengan metode atau prinsip yang dirumuskan dengan ABCDE: Abstinence, Be Careful, Condom, Drugs, and Education. A. Abstinence merupakan bentuk perilaku pencegahan penularan HIV dengan tidak melakukan hubungan seksual sebelum memiliki ikatan status pernikahan. Pada dasarnya,
absence adalah perilaku yang dapat mencegah terjadinya transmisi atau penularan HIV yang terjadi karena hubungan seksual yang beresiko. Transmisi atau penularan virus HIV dari satu orang ke orang lain dapat terjadi melalui pertukaran cairan tubuh seperti cairan vagina, darah, cairan sperma, cairan preejakulasi, ASI, dan cairan rektal. Cairan tubuh yang terkontaminasi virus HIV dari penderita HIV/AIDS dapat menginfeksi orang lain dengan cara kontak langsung dengan selaput membran, lewat injeksi atau suntikan yang langsung ke pembuluh darah atau dari jaringan luka yang terbuka. Perilaku absen atau tidak melakukan hubungan seksual selain dengan pasangan yang resmi atau memiliki ikatan status pernikahan bisa meminimalisir terjadinya transmisi dari satu orang ke orang lain. Yang kedua yaitu B. Be careful, merupakan sebuah perilaku atau sikap yang setia dengan pasangan sendiri, bisa suami atau istri, dan tidak berganti-ganti pasangan seksual. Berganti-ganti pasangan seksual atau mempunyai pasangan seksual lebih dari satu dapat meningkatkan resiko terpapar atau terjangkitnya virus HIV, di mana hal ini tersebut diakibatkan karena seseorang berhubungan suami istri dengan pasangannya. Orang itu juga bisa terjangkit virus HIV yang dibawa oleh orang lain. Dengan demikian, dengan sikap setia dengan pasangan sendiri dan tidak berganti-ganti pasangan seksual dapat mencegah dan meminimalkan resiko penularan virus HIV dari satu orang ke orang lain. C atau kondom adalah suatu bentuk pencegahan penularan HIV dengan memakai kondom saat melakukan hubungan seksual yang berisiko. Kondom merupakan alat kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah kehamilan sekaligus dapat berfungsi sebagai alat pelindung seksual yang didesain untuk menutupi alat reproduksi seperti penis ataupun vagina. Biasanya terbuat dari karet lateks tipis dan elastis, tidak tembus cairan, berbentuk tabung pada salah satu ujungnya, tertutup rapat serta dilengkapi dengan kantung yang berfungsi untuk menampung cairan seksual. Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya transmisi virus HIV kepada populasi yang berisiko adalah dengan cara menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Menurut beberapa hasil riset atau penelitian, diketahui bahwa penggunaan kondom yang sesuai dan tepat saat berhubungan seksual dapat menurunkan risiko terjangkitnya virus HIV sebesar 80 hingga 90%. Drug no atau tidak memakai narkoba merupakan sebuah larangan untuk tidak memakai narkoba, khususnya narkoba yang pemakaiannya digunakan menggunakan jarum suntik yang sama secara bergantian. Penggunaan nafza dengan jarum suntik yang sama secara bergantian merupakan salah satu penyebab transmisi atau penularan dari virus HIV. Perpindahan cairan tubuh atau darah yang terkontaminasi virus HIV dari penderita HIV/AIDS bisa masuk secara langsung ke pembuluh darah dan menginfeksi seseorang lewat pemakaian jarum suntik tidak steril yang secara bergantian dari satu orang ke orang yang lain. E atau education merupakan kegiatan pemberian pendidikan dan informasi kepada masyarakat mengenai penularan, pencegahan, dan pengobatan HIV. Peningkatan kasus kejadian HIV dapat terjadi salah satunya dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai cara-cara melindungi diri dari perilaku seksual yang berisiko seperti seks bebas, narkoba suntik, pencegahan penyakit menular seksual, dan kurangnya pengetahuan seputar HIV dan penularannya. Dengan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penularan, pencegahan, dan pengobatan HIV, diharapkan pengetahuan masyarakat seputar HIV/AIDS bisa meningkat sehingga masyarakat melindungi diri dari penularan atau transmisi virus HIV. Mari bersama-sama mencegah transmisi HIV/AIDS dengan menerapkan metode A, B, C, D,